kalau kita melihat hari-hari ini dan kita menghitung bahwa tinggal 12 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2010. Betul? 12 hari. Tidak terasa masuk di dalam tahun 2011. Saudara, kalau melihat kilas balik, tentu banyak pengalaman hidup yang kita sudah alami di tahun-tahun yang sebelumnya. Ada banyak mungkin persoalan dalam hidup kita. Ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin manis. Ada kejadian-kejadian indah. Tetapi tidak sedikit juga kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita menjadi sedih. Tapi itu masa lalu, saudara. Ya, itu masa lalu. Saudara, kita buka dalam Yesaya 43. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang firman Tuhan, ada satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat ke-18. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita berkat dan kekuatan. Yesaya 43 ayat 18 mengatakan demikian. Firman Tuhan. Firman-Nya berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sampai situ, saudara. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Bukan berarti dengan sengaja kita menghapus memori kita yang indah. Baiklah, kita melupakan hal-hal juga yang kurang baik, yang membuat hati kita sedih. Dikatakan janganlah ingat-ingat, dikatakan. Sebab apa? Sebab Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Katakan sesuatu yang baru. 2, 3. Sesuatu yang baru. Setiap tahun punya kisah sendiri bagi hidup kita. Entah kisah yang baik, entah kisah yang tidak baik. Tapi percayakah saudara apa yang dikatakan di dalam Roma 8:28 bahwa Allah itu terlibat di dalam kehidupan kita dalam setiap apapun aspek yang paling terkecil sekalipun untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi hidup kita. Amin. Sebab setiap kita itu sudah dirancang oleh Tuhan. Jalan kehidupan kita dikatakan penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tetapi ada banyak orang tidak mengerti mengapa masih banyak persoalan, masih banyak pergumulan, masih banyak hal-hal yang tidak enak yang bisa kita alami dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan berjanji dikatakan di sini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan dikatakan, dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita melihat padang gurun, sepertinya nggak ada jalan yang mulus. Semuanya penuh dengan pasir, panas terik. Ya, banyak hal-hal yang nggak enak. Kadang-kadang Tuhan membawa kita ke padang-padang gurun, saudara, untuk mengajarkan kita. Dan Tuhan katakan ada sungai-sungai di padang belantara yang begitu kering kerontang. Ini janji Tuhan dikatakan ada sungai. Berarti Tuhan menyediakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya itu bahwa di tahun mendatang walaupun keadaan dunia kita nggak tahu. Tapi satu hal yang harus kita percayai, satu hal yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu merancangkan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Jangan ingat-ingat masa lalu. Ada hal-hal yang memang gak enak. Tapi lupakan. Kita akan menyongsong tahun yang baru. Gembala sidang kita mengatakan bahwa tahun 2011 adalah tahun multiplikasi dan tahun promosi. Peganglah itu menjadi satu janji yang pasti akan digenapi dalam setiap hidup kita. Amin. Kita tidak bisa pernah melihat dulu buktinya.
Tapi kita punya iman. Katakan iman. Iman itu yang akan membawa kita langkah demi langkah, hari lepas hari di dalam setiap hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah yang senantiasa menyertai kita. Walaupun gak kelihatan, saudara. Kita gak bisa lihat Tuhan itu di mana. Tapi kita percaya Tuhan hadir di mana-mana. Bahkan kalau sebentar kita akan merayakan Natal. Apa arti Natal? Natal itu Immanuel. Yang artinya Allah menyertai. Menyertai saudara dan saya. Dan penyertaan Tuhan itu bukan hanya dalam hal-hal yang baik. Yang sepertinya waktu kita mengalami hal-hal yang baik, kita merasa, oh iya, Tuhan sedang menyertai kita. Kenapa? Karena hal-hal baik sedang kita alami. Bukan, saudara. Bukan hanya itu. Pada saat kita mungkin ada di dalam lembah kekelaman, pada saat kita mungkin sedang putus asa, pada saat kita sedang sendiri, sepertinya Tuhan tidak mendengar. Disitulah Allah selalu menyertai kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, sekarang kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Yang menjadi tema daripada khotbah pagi ini yaitu pemahaman tentang persoalan hidup. Ada banyak orang mungkin gak paham, gak mengerti kenapa hidup penuh dengan persoalan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata demikian. Kita akan baca sama-sama saja supaya dari pendengaran firman Tuhan ini iman kita dibangkitkan. Sudah ketemu saudara? Amin. Kita baca 2-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 3 kata yang saya garis bawahi di sini dalam ayat ini. Yang pertama itu biasa. Kata biasa. Katakan biasa. Apanya yang biasa? Dikatakan pencobaan-pencobaan biasa. Saya boleh artikan pencobaan di sini juga sebagai masalah hidup. Masalah hidup itu biasa. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan demikian. Masa hidup kami itu 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya. Perhatikan, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, bahkan Tuhan bisa memberikan umur yang panjang, anugerah umur yang lebih daripada 80 tahun. Tapi tahukah saudara firman Tuhan mengatakan, kebanggaan daripada manusia itu adalah kesukaran dan penderitaan, itu yang menjadi kebanggaan. Coba bisa dibayangkan kalau saudara ditanya apa yang menjadi kebanggaan hidupmu. Alkitab mengatakan yang menjadi kebanggaan manusia itu kesukaran dan penderitaan. Ada banyak permasalahan dalam hidup manusia. Ada banyak duka cita, ada banyak ketidakadilan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak jerih payah. Ada banyak usaha yang manusia buat. Ada banyak bencana. Ada banyak kejahatan, kelaliman, dusta, tekanan, dan berbagai macam. Itu yang menjadi kebanggaan manusia. Tapi Alkitab mengatakan itu biasa. Kenapa? Karena itu menjadi bagian hidup daripada manusia. Yang setuju katakan amin. Adakah manusia yang hidup di dunia ini tanpa masalah? Dari lahir sudah menjadi masalah. Ya. Bayi lahir, dia menangis, itu masalah. Sampai dia mati, masalahnya berhenti. Dari ujung kaki kita sampai ujung rambut, itu penuh dengan masalah. Ya, semua apa yang kita alami itu masalah. Dan itu kebanggaan. Kalau saya boleh gambarkan seperti ini, apa yang disebut kebanggaan?
seperti kertas putih, saudara. Manusia itu lahir seperti kertas putih, belum ada apa-apanya. Tapi ketika seorang pelukis menoreh tinta-tintanya di dalam sebuah kertas putih itu, ada banyak warna-warna yang akan ditorehkan dalam kertas putih itu. Tentu punya maksud bahwa setelah itu semua lengkap, akan terjadi tercipta sebuah gambar. Gambar itu pasti indah, saudara. Nah, begitulah kehidupan. Ada banyak warna-warna permasalahan yang mewarnai hidup kita. Dan tahukah saudara, Roma 8:28 tadi mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja melukis kehidupan kita, supaya hidup kita satu saat itu menjadi indah di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada 3 macam manusia yang punya pemahaman yang berbeda tentang persoalan hidup. Yang pertama, sebagian orang atau manusia ini beranggapan bahwa mereka betul-betul meragukan adanya Tuhan. Mereka betul-betul meragukan. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Dan mereka berkata, masa Tuhan kalau memang ada menciptakan kesukaran dan penderitaan? Itu golongan manusia pertama yang tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa hidup ini penuh penderitaan. Kalau memang ada Tuhan, mengapa ada penderitaan? Golongan manusia yang kedua yaitu ada orang yang memang manusia-manusia yang percaya memang adanya Tuhan. Tetapi mereka belum mengerti kenapa dalam hidup mereka itu penuh dengan persoalan hidup. Tapi ada manusia-manusia yang juga berteguh hati dan percaya bahwa Allah itu memang ada dan Allah itu baik. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di dalam dunia ini itu adalah kedaulatannya Tuhan. Katakan kedaulatan Tuhan. 2, 3. Kedaulatan Tuhan. Artinya apa? Tuhan 100% punya hak untuk mengatur semua daripada alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Dan kita harus masuk di dalam golongan yang ketiga ini. Yang berteguh hati bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah kedaulatannya Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau begitu, kenapa kita tetap ada masalah? Kenapa hidup manusia harus diwarnai dengan masalah? Itu yang akan kita dalami satu persatu. Supaya kita mengerti dan kita tidak menolak Tuhan. Percuma. Aku ke gereja, aku rajin, tapi kenapa masih banyak masalah? Saudara tahukah, hidup kita ini seperti sekeping uang logam. Kalau kita melihat uang logam atau kita melihat selembar uang, ada 2 sisi gambar yang berbeda. Betul? Uang logam itu punya 2 sisi yang berbeda. Uang lembaran kertas pun sama, punya 2 sisi yang berbeda. Dan hidup manusia seperti itu. Ada sisi yang satu, ada sisi yang lain. Apa itu? Ada sisi di mana Tuhan berdaulat dalam hidup kita sepenuhnya untuk mencapai tujuan dan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Setuju? Dan bukan kecelakaan. Tapi ada sisi yang lain yang Tuhan izinkan, yang melalui oknum ini kita juga mengalaminya. Yaitu dari sisi iblis, saudara. Dari sisi Tuhan, kita berjalan di dalam jalan yang namanya ujian hidup. Tapi dari sisinya iblis, kita berjalan dalam sisi persoalan. Memang kedua-duanya bisa bentuk persoalan, tapi yang membedakan adalah tujuan. Tujuan hidup yang membedakan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Waktu kita diuji,
Tuhan ingin supaya iman kita bangkit, iman kita naik, kehidupan rohani kita menjadi baik. Tapi kalau dari sisinya iblis, saudara, dia mau hidup kita hancur. Dia mau hidup kita tidak diberkati. Dia mau rancangan Allah itu gagal dalam hidup kita. Dalam Alkitab kita sering mengambil contoh yaitu Ayub. Bagaimana Ayub itu hidup dengan saleh, jujur. Tetapi kenapa bisa mengalami hal-hal yang sangat luar biasa buruknya? Ingat dua sisi itu. Iblis harus minta izin kepada Tuhan supaya hidupnya diobrak-abrik. Dan Tuhan izinkan. Segala sesuatu itu harus seizin Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi masalah hidup kita, pergumulan, bahkan yang baik-baik yang kita alami, itu semua harus seizin Tuhan. Dari sisinya Tuhan itu merupakan ujian, saudara. Tapi dari sisinya iblis, dia mau Ayub itu jatuh dan menolak Allah. Saudara, kenapa penderitaan itu ada dalam dunia? Penderitaan itu ada yang pertama yaitu karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Disitulah awal mula daripada penderitaan manusia. Disitulah awal mula daripada ketakutan daripada manusia. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena dosa ada masuk ke dunia, maka penderitaan itu lahir, saudara. Itu sebab daripada dosa manusia. Sejak itu ada permusuhan antara Allah dan manusia. Manusia menjadi mati rohaninya. Sejak itu manusia mati rohani. Putus hubungan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan bagi kita semua. Amin. Dia datang menyelamatkan kita, saudara. Dia datang untuk membasuh kita dari segala dosa kita. Sehingga yang seharusnya kita mati, Yesus gantikan menjadi kehidupan. Jadi karena dosa, maka kesukaran dan penderitaan itu datang. Saudara tahu nggak bahwa dunia ini itu dikuasai oleh si jahat. Dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Apalagi kita hidup di dalam zaman akhir. Kenapa saya sebut zaman akhir? Peramal-peramal dunia pun, peramal-peramal dunia itu sudah meramalkan bahwa tahun-tahun ke depan itu merupakan tahun-tahun terakhir. Jadi hidup di dalam masa kita ini adalah hidup di masa-masa terakhir. Ini peramal dunia. Boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi kalau peramal dunia pun sudah membicarakan tentang hal-hal yang terakhir, apalagi firman Tuhan yang menjadi sumber daripada iman kita. Amin. Jadi dunia pun tahu. Apakah salah mereka meramalkan seperti itu? Belum tentu salah. Kita tidak boleh menghakimi. Kalau orang itu belum mengenal Tuhan dan dia minta pewahyuan dari Sang Pencipta, bisa saja Tuhan memberikan satu pewahyuan, walaupun belum kenal Tuhan. Peramal dunia pun sudah meramalkan bahwa ini adalah masa-masa terakhir. Masa di mana kita harus mengintrospeksi hidup kita. Di mana masa-masa di mana kita harus memperhatikan apapun yang terjadi di sekeliling kita, saudara. Ini masa-masa yang terakhir. Saudara tahu ada satu kegerakan di dalam akhir zaman ini yang disebut dengan New Age Movement. Pergerakan zaman baru. Dan ini sedang merasuk dunia. Sedang merasuk bisnis. Masuk ke gereja pun bisa. Sektor-sektor bisnis, bahkan ke keluarga, saudara. Saudara, ada 4 daripada pengaruh New Age Movement yang harus kita waspadai. Supaya kita bisa mengerti bahwa pengaruh-pengaruh ini akan membawa dampak buruk bagi kita. Yang pertama yaitu doktrin yang disebut dengan panteisme.
Apa itu? Yaitu manusia yang menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri. Ini adalah orang-orang yang memikirkan bahwa enggak perlu Tuhan. Nah saudara, kalau kita buka dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara batasi dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi. Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ayat selanjutnya berkata, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini perkataan siapa? Perkataan iblis, saudara. Jadi ada manusia yang menganggap bahwa juru selamat itu diri sendiri. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan iblis masuk dalam kegerakan ini. Gak perlu Tuhan. Kita bisa menjadi penyelamat sendiri. Ini kegerakan zaman baru, saudara. Doktrin yang kedua yang mereka sebarkan yaitu reinkarnasi. Ya. Kembali ke dalam Kejadian pasal yang ketiga tadi, ayat yang keempat dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apa itu reinkarnasi? Yaitu setelah mati akan dilahirkan kembali. 50 sampai 100 kali lagi. Saudara, ini kata-kata iblis, kamu tidak akan mati. Bagaimana dunia sudah dikuasai. Oleh sebab itu banyak penderitaan, banyak kesukaran ya yang terjadi. Oleh apa? Karena dosa. Kamu tidak akan mati. Karena dipercaya bahwa ada reinkarnasi. Kelahiran kembali. Doktrin yang ketiga yang disebarkan oleh gerakan zaman baru adalah relativisme. Apa itu relativisme? Yaitu hal yang tidak mutlak atau tidak usah munafik. Ya, apa yang benar menurut satu orang belum tentu benar menurut yang lain. Jadi bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Nah, ini yang bahaya, saudara. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, amin. Yang benar tidak perlu dibela. Tapi yang benar harus dinyatakan. Tapi dunia mengatakan, itu belum tentu benar. Itu benar. Ini gerakan zaman baru. Yang mengkompromikan firman Tuhan, saudara. Saudara pernah tahu mungkin ada satu dukun, kalau saudara misalnya tahu ada orang yang pergi ke dukun. Ya, dukun itu menanyakan agama apa, saudara? Kalau agama Kristen, dia tawarkan Alkitab. Sepertinya benar, sepertinya benar. Tapi itu adalah salah. Kita tahu orang gak boleh pergi ke dukun. Orang bisa bilang, pergi ke dukun kan ditawarkan Alkitab. Alkitab kan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa disesatkan. Doktrin relativisme. Bisa ya, bisa enggak. Jadi bagaimana sudut pandangnya. Dan ini sangat-sangat membahayakan. Membuat orang menjadi bingung. Doktrin yang keempat yang disebarkan oleh gerakan zaman baru yaitu esoterisme. Segala sesuatu itu bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Jadi kalau kita mau sukses,
Kita bisa capai sukses itu dengan kekuatan kita. Kita bisa capai kesuksesan itu dengan kemampuan kita. Kalau kita mau menjadi sesuatu, kita bisa mengendalikan menjadi sesuatu. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Jadi antara kekristenan dengan teori-teori yang New Age Movement bisa disamarkan, saudara. Dan itu menjadi persoalan hidup manusia zaman akhir. Kehidupan di zaman akhir ini memang gak mudah. Persoalan hidup makin berat, tantangan hidup makin berat, tapi kita harus percaya bahwa kita berdiri di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Apa yang kita bisa ramalkan di tahun depan menurut dunia, itu sudah diramalkan, boleh percaya atau boleh tidak. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Allah adalah Tuhan yang luar biasa yang dapat memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik. Amin. Sebab itulah tujuan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan rancang bagi setiap hidup anak-anaknya. Jadi kita harus mengerti tentang penderitaan persoalan hidup dalam dunia ini yang sekarang ini. Bahwa iblis campur tangan dengan kuat, menyebarluaskan kaki tangannya. Melalui multimedia yang sedang luar biasa berkembang hari-hari ini. Itu banyak ajaran-ajaran yang disusupin, saudara. New Age Movement ini. Banyak orang berpikir bahwa tahun depan semakin hari semakin buruk. Bisa jadi. Itu menurut dunia dan itu kenyataan dan itu realita. Kita memang masih hidup di dalam dunia ini. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita memiliki Allah yang mengasihi kita. Amin. Dia adalah Immanuel, penyertaannya sempurna bagi kita. 1 Korintus tadi kita buka kembali. Jadi pencobaan-pencobaan atau problema itu biasa. Memang itu sudah warna-warna hidup kita manusia. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa pencobaan atau problem yang kita sedang hadapi itu tidak melebihi kekuatan manusia. Kita tahu kekuatan manusia itu terbatas. Ya, kekuatan kita itu terbatas. Gak usah yang macam-macam, kena tusuk jarum jari kita aja kita udah empot-empotan, saudara. Udah sakit sekali. Satu jari ketusuk jarum atau kena pisau aja udah menderita. Itu terbatas, kekuatan manusia itu terbatas. Dibandingkan dengan alam, ya angin kencang, hujan badai, manusia bisa sakit. Kenapa? Terbatas. Kenapa Alkitab mengatakan bahwa setiap pencobaan atau persoalan itu biasa? Dan kalau kita melihat sepertinya itu melebihi kekuatan kita. Ayat selanjutnya itu dikatakan sebab Allah itu apa? Setia, katakan setia. Allah itu setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Dan ini kuncinya, kenapa kita bisa kuat? Pada waktu dicobai ia akan memberikan apa? Kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini yang luar biasa, saudara. Jadi setiap persoalan yang ada dalam hidup kita itu selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Katakan amin. Apa yang menjadi persoalan hidupmu hari-hari ini? Mungkin engkau takut akan masa depanmu. Mungkin engkau takut akan menghadapi tahun berikutnya. Tuhan ingatkan, jangan ingat-ingat masa lampau. Karena aku akan membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat sungai di padang belantara. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan, amin. Mungkin orang dunia berkata, aduh semakin sulit tahun 2011. Tapi kita percaya tahun 2011 itu adalah tahun multiplikasi, amin. Tahun di mana kita berkembang biak dengan luar biasa dalam hal segala hal. Tahun di mana kita dipromosikan, bukan oleh manusia, tapi oleh Allah sendiri yang mempromosikan hidup kita, amin. Jangan pandang masa depan dengan apa yang kita lihat, tapi masa depan kita pandang dengan iman kita. Iman itu berbicara dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan
Dasar itu yang menjadi iman. Tapi iman itu berbicara juga tentang segala sesuatu yang belum dilihat. Kita belum mengalami tahun 2011, tapi kita percaya dengan mata iman bahwa Allah akan menyediakan jalan di padang gurun. Allah akan menyediakan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Amin. Jadi kita mesti sambut tahun 2011 itu dengan antusias dan bukan dengan pesimis. Firman Tuhan sudah datang kepada gembala kita. Multiplikasi. Biar itu dikumandangkan selalu di telinga kita. Multiplikasi, promosi, multiplikasi, promosi. Kapan Tuhan? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu itu pasti terjadi. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara dikatakan bahwa Allah itu setia. Walau kita tidak setia. Walau kita merasa Tuhan meninggalkan aku. Padahal sebetulnya bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Di akhir tahun ini kita merasa mungkin aduh begitu berat. Karena ada banyak pengalaman-pengalaman yang buruk. Tapi kita percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Katakan jalan keluar. Katakan sebelah kiri kanan selalu ada jalan keluar. Jalan keluar itu yang disediakan oleh Tuhan itu banyak hal saudara. Kita nggak pernah tahu. Apa yang kita doakan itu lebih daripada apa yang kita doakan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Satu persatu Tuhan siapkan untuk satu pemulihan dalam hidup kita. Nah saudara, jadi penderitaan itu karena dosa. Iblis menguasai dunia ini. Mengembangkan sayap. Tetapi kita percaya bahwa setiap persoalan hidup kita, kita tetap disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saudara, kenapa Allah yang dikatakan baik itu mengizinkan persoalan dalam hidup kita? Yang kedua kita percaya bahwa Roma 8:28 tadi. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam setiap hal yang paling kecil dalam hidup kita. Untuk supaya apa? Memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Penderitaan bisa datang oleh karena Allah ingin mengarahkan kembali tujuan hidup kita. Dua sisi tadi saudara. Satu sisi merupakan ujian hidup, satu sisi merupakan pencobaan daripada iblis. Tapi kita tahu bahwa Allah punya tujuan yang baik dalam hidup kita. Kisah daripada Yunus itu menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan persoalan hidup di dalam hidupan Yunus supaya Yunus kembali kepada panggilannya. Yunus dipanggil untuk menyerukan pertobatan kepada kota Niniwe. Tapi Yunus pergi ke Tarsis, artinya dia melarikan diri. Apa yang terjadi? Persoalan hidupnya datang. Tuhan izinkan dia mengalami badai di sebuah kapal di tengah laut. Sehingga seluruh kapal itu melemparkan dia ke laut. Kenapa? Karena Yunus ada di kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak yang karena Tuhan izinkan. Dan ketika Yunus dilemparkan ke laut, berhentilah badai itu. Jadi mereka percaya bahwa yang menjadi sumber masalah adalah Yunus. Yunus ditelan oleh ikan besar, 3 hari di dalam ikan besar. Tapi dia bertobat, dia tahu tujuan dan panggilan Tuhan. Saudara berdoa, apa yang menjadi panggilanmu? Setiap pribadi, siapapun dia, itu pasti memiliki panggilan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Mana bisa Pak, saya seorang ibu rumah tangga, udah tua pula. Umur saya udah 70 tahun. Selama saudara hidup, ingat, selama saudara hidup, hal-hal yang kecil yang mungkin saudara nggak sadar, itu bisa saudara lakukan untuk tujuan Tuhan. Katakan amin. Apapun itu, jangan anggap pekerjaan saya sepele. Pekerjaan ibu apa? Hanya memasak.
Tapi lewat masakan Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa. Amin. Lewat masakan orang bisa kenal Tuhan. Oh, masakan ibu enak ya. Belajar dari mana? Oh, saya nggak belajar, setiap saya masak berdoa. Waduh, luar biasa Bu. Lewat masakan orang bisa kenal Tuhan. Bukankah itu tujuan daripada Tuhan atas ibu ini? Amin. Jadi jangan merasa kita rendah. Jangan merasa kita nggak mampu. Jangan merasa kita nggak ada apa-apanya. Kita songsong tahun yang ke depan dengan penuh antusias. Bahwa Allah pasti punya tujuan secara spesifik, secara khusus kepada saudara dan saya. Tidak ada satu orang pun yang dipanggil tanpa tujuan, gak ada. Sekecil apapun pasti Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara, amin. Jadi persoalan bisa datang, bukan berarti Tuhan jahat, justru Tuhan baik. Untuk menolong kita menggenapi rencana Tuhan. Karena ketika rencana Tuhan itu digenapi, kita juga yang untung. Katakan amin. Ketika Yunus bertobat saudara, dia tahu kesalahannya. Dia punya sakit hati kepada orang Niniwe. Dia punya kebencian. Tapi lewat persoalan di dalam perut ikan, dia sadar. Dia harus mengasihi orang Niniwe. Sejak saat itu, dia bertobat. Dan Tuhan pulihkan. Walaupun perlu waktu saudara. Jadi persoalan dalam hidup kita bisa membuat kita menyadarkan bahwa panggilan hidup kita itu. Mungkin kita lari, mungkin kita merasa rendah, mungkin kita merasa gak mampu. Memang kita gak mampu karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Mungkin kita merasa bahwa kita gak berdaya dan gak ada apa-apanya. Percayakah saudara bahwa engkau berharga di mata Tuhan, amin. Engkau biji mata. Kalau engkau biji mata, engkau pasti jaga. Tuhan pasti jaga kita semua. Jadi kehidupan kita ini penuh dengan ujian dan persoalan hidup. Tapi tujuannya berbeda, saya katakan sekali lagi. Tujuannya berbeda. Hidup di hadapan Tuhan yang penuh dengan persoalan, Tuhan mau supaya hidup kita ini berubah. Hidup kita ini semakin dewasa. Semakin mengenal Tuhan lewat persoalan hidupmu. Karena Tuhan memberikan setiap hidup kita itu jalan keluar. Tapi di satu sisi memang ada pencobaan. Tapi kita gak usah khawatir. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberikan kita kemampuan. Hal yang ketiga saudara. Kenapa persoalan itu datang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Alasan yang ketiga kita lihat dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama di dalam ayat yang kedua dikatakan iman dan hikmat saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Nah perhatikan saudara, kata pencobaan di dalam ayat yang kedua langsung berubah menjadi kata ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi ada pencobaan, ada ujian. Tujuannya berbeda. Kalau ujian itu supaya saudara lulus. Kalau pencobaan itu supaya saudara jatuh. Tapi Allah tidak pernah mencobai manusia. Tidak pernah. Kalau gitu siapa yang mencobai kita? Ya diri kita sendiri. Daya pikat dunia. Apa yang kita lihat, hawa nafsu kita. Dan iblis turut campur tangan di dalamnya. Tetapi kita harus percaya bahwa setiap kita yang mengalami ujian, ujian itu ditujukan kepada iman kita. Supaya apa? Menghasilkan ketekunan, saudara. Katakan ketekunan. Saudara tahu burung pelatuk? Dia suka bertengger di batang pohon yang besar dan dia namanya burung pelatuk. Disebut pelatuk karena dia mengetuk-ngetuk paruhnya ke batang itu. Saudara kalau dulu satu film kartun kalau waktu saya masih kecil suka lihat.
Ya, Woody Woodpecker. Wah itu tok 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 tok. Lalu pohonnya rubuh. Saudara, ketukannya kalau diperhatikan ketukannya. Satu kali? Tidak. Dia tidak satu kali langsung rubuh. 2 kali? Tidak. 100 kali? Kita nggak tahu. 1000 kali? Mungkin. Tapi yang pasti itu lebih dari 1 kali. Lebih dari 100 kali. Mencapai angka berapa kita nggak tahu. Tapi waktu kita perhatikan film itu, berkali-kali sampai pohon itu jatuh. Itu yang disebut ketekunan. Berkali-kali, berulang-ulang. Dan ujian iman kita itu berulang-ulang selama kita hidup, saudara. Hari ini kita punya masalah ini. Masalah bisa dipandang dari 2 sisi. Iblis campur tangan untuk menjatuhkan kita, tapi Allah mengizinkan masalah untuk menguji kita. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita pikir, ya udahlah dari iblis. Akhirnya kita komplain, kita jatuh, iblis menang. Tapi kalau kita percaya, Tuhan terima kasih. Kenapa disebut kebahagiaan apabila dikatakan kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Karena di sini surat Yakobus mengatakan bahwa kebahagiaan itu timbul karena kita melihat dari kacamatanya Tuhan bahwa setiap persoalan dalam hidup kita itu sebetulnya sarana bagi kita supaya kita memang sedang diuji. Ujian itu tidak 1 kali karena disebut ketekunan. Hari ini saudara mendapatkan masalah. Saudara berdoa terima kasih Tuhan. Saya tahu bahwa saya nggak mampu. Tapi melalui persoalan ini saya percaya bahwa kita bisa menang atas persoalan. Amin. Besok ada persoalan baru. Kesusahan sehari cukup. Karena besok punya kesusahan sendiri. Tapi waktu kita memiliki iman. Tekun setiap hari, dikatakan demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Arti buah yang matang itu berarti saudara siap. Saudara menikmati buah itu pasti yang matang. Kalau yang nggak matang itu nggak enak, betul nggak? Kalau pisang itu kalau nggak matang nggak enak, keset. Tapi kalau yang matang itu enak, manis. Nah, ketika kita menjadi buah yang matang, disitulah kematangan, kedewasaan karakter kita tercapai. Jadi persoalan itu bisa datang dalam hidup kita itu untuk membentuk karakter manusia kita, saudara. Karakter manusia kita. Orang gak tahu berapa lama kita ke gereja. Tapi orang tahu dari tingkah laku kita. Orang tahu dari apa yang kita bicarakan, orang tahu apa yang kita perkatakan. Orang tahu kedewasaan rohani kita itu lewat persoalan. Ada banyak orang berkata justru waktu ada masalah aslinya keluar. Itu saya setuju. Karena sebagai manusia biasa, saya pun secara pribadi kalau menghadapi masalah itu kadang-kadang masih marah. Masih emosi, masih harus belajar, masih harus banyak dibentuk karakternya. Kenapa Tuhan izinkan? Sekali lagi, supaya karakter kita menjadi buah yang matang, katakan amin. Waktu kita menjadi matang, orang akan lihat, memang dia itu sudah dewasa. Orang dewasa itu bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Kalau anak kecil nggak tahu. Main pisau dia nggak mengerti karena belum dewasa. Orang dewasa tahu, nak jangan main pisau. Kenapa? Berbahaya. Jangan main listrik. Kenapa? Anak kecil nggak ngerti, tapi orang dewasa mengerti. Waktu persoalan itu datang di hadapan hidup kita, kalau kita tekun di dalam iman, maka lama-kelamaan kita akan mengerti. Oh, ternyata seperti ini. Saya orangnya nggak sabar, saudara.
Tapi setiap kali Tuhan menghadapkan saya kepada persoalan yang membuat saya tidak sabar, saya mengerti, oh saya masih belum selesai dengan Tuhan untuk dibentuk. Ada orang yang tidak bisa mengampuni, terus diperhadapkan dengan persoalan yang terus orang menyakiti dia. Waktu kita tekun dan waktu kita melihat dari sisi Tuhan, ini ujian buat saya. Berarti Tuhan mau kita belajar mengampuni. Amin. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, ada saat dan waktunya Tuhan pulihkan kita. Amin. Sebab kita tahu waktunya sudah dekat. Sekali lagi peramal dunia mengatakan semuanya ini adalah akhir. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi firman Tuhan lebih dahulu mengatakan bahwa semua segala sesuatu ini akan menuju kepada akhir. Waktu Yesus datang kedua kali, adakah iman ditemukan di dalam kehidupan kita? Tuhan cuma cari iman. Iman yang ada di dalam setiap hidup kita. Adakah iman di muka bumi ini? Adakah orang-orang yang masih tekun? Adakah orang-orang yang masih percaya? Adakah orang-orang yang masih berteguh hati mencari Tuhan? Walaupun banyak penderitaan dalam hidup ini, tapi kita percaya melalui ketekunan kita, maka kita akan menjadi buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita harus belajar apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Itu untuk membentuk karakter manusia rohani kita. Sambutlah tahun baru dengan antusias. Jangan dengar apa kata dunia. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus dan bukan pendengaran akan berita dunia. Kita boleh tahu. Kita boleh mengikuti. Tapi kita boleh tidak percaya akan apa yang terjadi. Karena kita punya Allah yang menyertai jalan-jalan hidup kita yang penuh dengan kemenangan di tahun yang mendatang. Amin. Itu harapan semua orang. Multiplikasi dan promosi, gaungkan itu terus dalam kehidupan saudara. Pegang itu kuat-kuat. Walaupun keadaan sangat-sangat tidak setuju dengan apa yang kita katakan. Tapi waktu kita pejamkan mata dan kita lihat Tuhan, terima kasih. Karena itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka lambat laun pasti itu akan terjadi. Amin. Lupakan masa lalu. Karena Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari pejamkan mata kita. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa hidup kita ini semakin berat. Dan kita takut untuk maju memasuki tahun yang baru. Kalau ada di antara yang hari lepas hari begitu gelisah dan khawatir. Bagaimana saya hidup di tahun yang mendatang? Percayalah bahwa Allah tetap menyertai jalan hidupmu. Pencobaan dan persoalan dalam hidupmu itu biasa oleh karena Allah setia. Pada saat kamu mengalami hal-hal yang kurang enak, Allah sesungguhnya sudah menyediakan jalan keluar bagimu. Berharaplah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Serukanlah apa yang menjadi beban hidupmu. Sebab Allah berfirman, datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, marilah kepadaku. Sebab kuk yang kupasang adalah ringan dan enak. Tuhan tidak pernah menguji kita melewati